Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube Belajar Skui. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rangkuman materi tes wawasan kebangsaan atau yang biasa kita kenal dengan TWK. Pada video ini kita akan mengulik tema tentang Pancasila. Untuk materi lainnya nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Sehingga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Langsung saja, rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila dan susunan Pancasila yang resmi tercantum di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut kutipannya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh soal yang sering keluar pada materi ini biasanya adalah nanti yang ditanyakan di manakah kita dapat menemukan kutipan atau rumusan resmi Pancasila. Nah, jawabannya adalah pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, berikutnya asal kata Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya sendi atau dasar, atau juga sila yang berarti peraturan atau tingkah laku yang baik. Sehingga secara bahasa arti dari Pancasila adalah 5 aturan dasar. Kata Pancasila ini diambil dari Kitab Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit. Contoh soalnya yang sering muncul dari materi ini adalah Kitab Negara Kartagama ditulis oleh Empu Prapanca pada masa kerajaan A. Majapahit, B. Singosari, D. bla 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 nanti. Nah, atau juga bisa dibalik soalnya. Pada kerajaan Majapahit, Empu Prapanca mengarang sebuah buku kitab yang bernama Kitab Negara Kartagama, Kitab Sutasoma, atau lain-lain. Oke, next. Usulan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 pri kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo memberikan 5 usulan dasar negara. Yang pertama, persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Pancasila mengemukakan 5 usulan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan, 2 internasionalisme, 3 mufakat, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah kenapa pada tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena pada saat itu Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Pancasila yang berisi salah satunya adalah 5 usulan dasar negara. Insinyur Soekarno juga menyampaikan selain Pancasila juga menyampaikan Trisila yang terdiri dari sosio-nasionalisme, kemudian sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Juga dari Insinyur Soekarno mengatakan bahwa dari Trisila ini juga masih bisa diambil, diekstrak atau dipadatkan lagi
menjadi ekasila, yakni gotong royong. Nah, dari usul dasar negara ini yang sering muncul dalam soal adalah misalnya di dalam soal dibuat 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Usulan dasar negara di atas diusulkan oleh A. Dr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Muhammad Hatta. Nah, seperti itu. Atau juga kalau soal panjangnya bisa juga seperti usulan dasar negara menurut Insinyur Soekarno adalah, nah, di opsi A dibuat nanti 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan, B. 1. Pri ketuhanan. Nah, di opsinya dimasukkan usulan-usulan dari tokoh-tokoh lainnya. Jadi kita harus menghafal mana yang usulan dari Soekarno, mana yang usulan dari Muhammad Yamin, dan mana yang usulan dari Dr. Supomo. Kemudian yang berikutnya adalah Piagam Jakarta. Dari usulan-usulan tadi, dari usulan ketiga tokoh tadi, diambillah sari-sarinya, inti-intinya, dan dimasukkanlah ke dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam perjalanan kemerdekaan, Piagam Jakarta itu mengalami perubahan pada sila pertamanya yang diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilakukan oleh Muhammad Hatta atas usul A. Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk pemeluk agama selain Islam, mengingat kemerdekaan yang ingin disegerakan. Pada saat itu ada desakan dari rakyat daerah timur untuk mengganti sila pertama itu menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian disampaikan oleh A. Maramis kepada Muhammad Hatta. Kemudian berikutnya adalah Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini terdiri dari 9 orang tokoh yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian 4 orang tokoh nasionalis yakni Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A. Maramis, dan terdiri dari 4 orang tokoh Islam yakni Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Abdul Kahar Mujakir. Nah, contoh soal dari materi ini misalnya dari nama-nama berikut, siapakah yang bukan termasuk Panitia 9? A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Ahmad Subarjo, D. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, seperti itu kira-kira. Sebelum dibentuknya atau sebelum ada Pancasila, di lingkungan masyarakat Indonesia sendiri sudah ada beberapa aturan. Misalnya yang pertama ada Ma5, yakni aturan berupa 5 butir larangan di tanah Jawa sejak zaman kerajaan Singosari, yaitu madat, madon, minum, main, dan maling. Madat artinya menghisap candu, madon artinya melacur atau bermain perempuan, minum artinya mabuk minuman keras, main artinya berjudi,
maling artinya mencuri. Nah, ini adalah 5 butir larangan di tanah Jawa. Kemudian ada juga namanya Tri Prakara, yakni 3 asas dalam adat istiadat masyarakat Indonesia. Yang pertama asas kebudayaan, kemudian asas religius, dan berikutnya asas kenegaraan. Berikutnya sumber tertib hukum, yakni Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, diatur dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Nah, ini yang biasa ditanyakan di soal adalah tentang di mana diaturnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jawabannya adalah TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Kemudian tata cara pengucapan resmi Pancasila ini diatur di dalam Inpres nomor 12 tahun 1968. Isinya ya cara mengucapkan Pancasila seperti yang kita biasa ucapkan pada upacara-upacara resmi, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Nah, seperti itu. Kemudian kedudukan Pancasila. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai falsafah hidup, yakni Pancasila merupakan keyakinan yang memiliki kebenaran. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pedoman hidup, artinya Pancasila sebagai way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku. Berikutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat, artinya Pancasila harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasarkan hierarkis piramidal. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila itu dibuat oleh founding father bangsa Indonesia. Kemudian kelima, Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila merupakan dasar yang mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Dan yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan pemikiran. Sedangkan logos artinya adalah ilmu. Sehingga pengertian ideologi secara sederhananya dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku kelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi realitas. Kemudian yang kedua, dimensi idealisme, dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas. Realitas artinya itu adalah nyata. Jadi dimensi realitas artinya yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai dimensi realitas, artinya Pancasila itu sendiri bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, dimensi idealisme, artinya bahwa ideologi Pancasila tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung di dalam nilai-nilai dasarnya. Kemudian berikutnya, kausa Pancasila atau asal mula Pancasila. Yang pertama, kausa materialis, artinya asal mula bahan, yakni Pancasila digali dari nilai masyarakat sehari-hari. Kemudian kausa formalis atau asal mula bentuk,
yakni Pancasila dibentuk atau dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kausa efisien atau asal mula karya, artinya Pancasila merupakan hasil yang ditetapkan oleh PPKI. Dan yang terakhir kausa final atau asal mula tujuan, artinya Pancasila bertujuan sebagai dasar negara. Contoh soal dari kausa Pancasila ini adalah biasanya di dalam soal dibuat sebuah kondisi, misalnya Pancasila digali dari kebudayaan adat istiadat masyarakat sehari-hari, merupakan definisi dari kausa titik-titik. Nah, di opsinya nanti materialis, formalis, efisien, dan final. Jawabannya adalah materialis. Kalau di soal ada kata-kata nilai masyarakat, adat istiadat, itu berarti materialis. Sedangkan kalau dimuat dalam undang-undang dasar atau dimuat itu adalah kausa formalis. Sedangkan dihasilkan atau ditetapkan oleh itu merupakan kausa efisien. Sedangkan kalau ada kata kunci dasar negara sebagai dasar negara itu merupakan kausa final. Begitu. Berikutnya Pancasila sebagai sumber nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan nilai dari kelima sila Pancasila berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. Contoh nilai dasar adalah sila 1, nilai dasarnya adalah ketuhanan. Sila 2, kemanusiaan. Sila 3, persatuan. Sila 4, kerakyatan. Sila 5, keadilan sosial. Itulah nilai dasarnya. Kemudian yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang tadi. Contohnya adalah undang-undang, GBHN, dan lain-lain. Nah, misalnya nilai instrumental dari sila 1. Sila 1 kan dasarnya adalah, nilai dasarnya adalah ketuhanan. Nilai instrumentalnya adalah misal Undang-Undang Dasar pasal 29 yang mengatur tentang peribadatan. Seperti itu misalnya. Sedangkan yang ketiga merupakan nilai praksis, yakni sebagai realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sila ketiga, nilai dasarnya adalah persatuan. Kemudian nilai praksisnya adalah gotong royong. Nah, jadi dia merupakan, nilai praksis itu merupakan realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Praksis berasal dari kata practice atau praktek dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya 3 nilai Pancasila menurut Profesor Notonegoro. Yang pertama nilai material, berguna bagi jasmani manusia. Kemudian nilai vital, berguna bagi aktivitas manusia. Ketiga nilai kerohanian, berguna bagi kerohanian manusia. Berikutnya susunan sila Pancasila. Yang pertama organis, artinya susunan Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, saling mengisi dan mengkualifikasi. Artinya bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dan yang ketiga, hierarkis piramidal, bahwa urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Misalnya, sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Kemudian sila 2 menjiwai sila 3, sila 4, dan sila 5, dan dijiwai oleh sila 1. Nah, seperti itu seterusnya. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, maka negara akan menjadi paham yang pertama, jika yang diterapkan hanya sila 1 saja, maka negara akan menjadi negara teokrasi absolut, yakni
berdasarkan ketuhanan mutlak. Jadi pemerintahnya adalah utusan Tuhan, dan pemimpinnya adalah merupakan pimpinan keagamaan. Kemudian yang kedua, jika yang diberlakukan hanya sila 2 saja, maka negara akan menjadi negara kosmopolitanisme. Yang ketiga, jika yang diberlakukan hanya sila 3 saja, maka negara akan menjadi negara Calvinisme. Yang artinya Calvinisme artinya negara yang menganggap dialah yang paling benar, esprit de corps yang berlebihan, dan menganggap negara lain tidak lebih bagus, tidak menghargai negara lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila hanya sila 4 saja, maka negara akan menjadi negara demokrasi liberal. Dan yang kelima, apabila yang diterapkan hanya sila 5 saja, maka negara akan menjadi negara komunisme atau sosialisme ateis. Berikutnya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia diusulkan oleh Sultan Hamid II, yang mana Garuda itu sendiri merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Setiap jumlah bulu dalam lambang Garuda Pancasila ini memiliki makna, yakni jumlah bulu pada sayap sebanyak 17, jumlah bulu pada ekor sebanyak 8, jumlah bulu pada kaki 19, dan jumlah bulu pada leher 45. Ini melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Kemudian makna warna emas pada burung Garuda ini sebagai simbol kejayaan, dan di leher burung Garuda Pancasila ini tergantung sebuah perisai atau tameng sebagai simbol kekuatan dan pertahanan. Juga burung Garuda ini menghadap ke sebelah kanan sebagai simbol etika, dan pada perisai terdapat sebuah garis tebal yang menjadi simbol garis Katulistiwa. Kemudian simbol yang terdapat pada tameng. Setiap simbolnya memiliki makna dari setiap sila Pancasila. Bintang artinya ketuhanan yang Maha Esa, sila 1. Rantai artinya sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin artinya sila 3, persatuan Indonesia. Kepala banteng sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan padi dan kapas sila 5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait simbol ini juga sering masuk ke dalam soal TKD, bintang sila keberapa, rantai sila keberapa, atau pohon beringin sila apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir Pancasila ini adalah pengamalan dari setiap sila-sila Pancasila. Nah, misalnya yang pertama ini sila ketuhanan, apa saja pengamalannya? Ada 7 poin. Kemudian sila kedua ada 10 poin, dan seterusnya. Nanti silakan dibaca. File dari materi kali ini akan saya lampirkan di description box di bawah ini. Terakhir saya kutip sebuah perkataan dari Insinyur Soekarno. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Ditinjau dari kausa Pancasila, termasuk kausa apakah perkataan Bung Karno ini? Silakan jawab di kolom komentar. Demikianlah materi singkat pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Like jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan dislike jika kamu tidak suka. Jangan lupa yang tadi,
pertanyaan terakhir silakan isi di kolom komentar, dan juga jika ada masukan atau saran silakan tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.